Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Ota Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang alur cerita film yang berjudul The Gambler. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang profesor yang mengalami kecanduan di dunia perjudian. Sampai-sampai ia terlilit hutang dengan para rentenir. Bagaimanakah nasib profesor ini selanjutnya? Apakah ia mampu melunasi hutang-hutangnya, atau bahkan malah sebaliknya? Ikuti cerita selengkapnya, dan langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah acara pemakaman seorang kakek. Di sana terlihat seorang pria yaitu cucunya yang bernama Jim, serta ibu Jim yang bernama Roberta. Usai dari pemakaman kakeknya, Jim pergi menuju tempat perjudian. Jim merupakan seorang profesor dan seorang dosen di sebuah kampus. Lalu Jim bertemu dengan seorang wanita yang telah dikenalnya sewaktu ia mengajar, bernama Amy. Kemudian Jim menukarkan uangnya dengan chips untuk bermain judi. Jim memulai dengan bermain blackjack. Awalnya Jim bisa mendapatkan kemenangan, lalu Jim melipat gandakan taruhan. Ia menang lagi, dan pada akhirnya ia pun kalah oleh bandar. Tak lama kemudian, seorang pria yang merupakan rentenir menghampirinya. Ia menawarkan pinjaman uang pada Jim, agar Jim bisa melanjutkan kembali bermain untuk mengejar kemenangannya kembali. Namun Jim menolaknya. Lalu Jim berjalan menuju lantai atas. Ia menemui pemilik kasino yang bernama Mr. Lee. Jim mengajukan pinjaman tambahan sebanyak 10.000 US dollar. Namun Mr. Lee menolaknya. Karena Jim masih mempunyai banyak hutang padanya sebesar 240.000 US dollar. Dan Mr. Lee meminta agar Jim segera melunasi hutang tersebut dalam waktu seminggu. Jika tidak, Jim akan dihabisi. Lalu Jim kembali menemui rentenir tadi, yang diketahui namanya adalah Neville. Jim meminjam sebanyak 50 dolar. Lalu Neville mengatakan kalau bunganya sebesar 20%. Dan Jim menyetujuinya. Kemudian Jim kembali menemui Mr. Lee dengan membawa sejumlah uang sebanyak 40.000 dolar. Lalu Jim membayar sedikit hutangnya pada Mr. Lee. Jadi hutangnya tersisa 200.000 dolar. Kemudian uang Jim masih ada sebanyak 10.000 dolar. Dan Jim menukarkan kembali dengan chips untuk bermain. Dan ia mempertaruhkan semuanya. Tanpa disangka Jim bisa menang dan uangnya sekarang senilai 160.000 dolar. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Yang namanya setan nafsu judi tidak akan pernah puas. Jim berpindah ke meja lain, yaitu permainan roulette. Dengan nekatnya, Jim mempertaruhkan semua chipsnya tadi. Tentu saja hal ini membuat semua pandangan orang tertuju pada Jim. Jim meletakkan taruhannya pada warna hitam. Lalu bola roulette pun diputar. Dan malangnya nasib Jim, bola tersebut berhenti pada angka 19 warna merah. Kemudian Jim akhirnya kehilangan semua uangnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Jim kembali ke aktivitasnya yaitu mengajar di kampus. Seperti kita ketahui bahwa Jim merupakan profesor yang mengajar di bidang sastra. Di dalam kelas, Jim menunjuk seorang mahasiswi yang bernama Amy. Ia mengatakan bahwa Amy cocok berkarir di bidang sastra. Amy merupakan mahasiswi pendiam, namun ia memiliki karya yang bagus di bidang sastra. Setelah selesai perkuliahan, Jim dengan mengendarai sebuah mobil pergi menuju ke rumah ibunya. Sesampai di rumah ibunya, Jim meminta kepada ibunya agar ia dipinjamkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang padahal, saat ini Jim sedang terlilit hutang pada rentenir. Namun ibunya menolak permintaan Jim untuk selalu memberikannya uang. Beberapa hari setelah itu, Jim menerima telepon dari Neville. Ia meminta agar Jim segera membayar hutangnya. Namun saat ini Jim belum bisa membayar hutangnya. Sebagai jaminannya, Neville membawa mobil milik Jim. Keesokan harinya Jim kembali ke kampus. Sepertinya Jim sangat kacau akibat kejadian yang menimpanya. Sampai-sampai di waktu perkuliahan, Jim memarahi mahasiswanya yang bernama Lamar dengan sangat keras, gara-gara ia bermain handphone di dalam ruangan. Kemudian usai jam kuliah,
Jim mempersilahkan semua mahasiswa untuk keluar ruangan. Namun terkecuali Lamar. Lalu mereka berdua saling curhat mengenai permasalahan hidup mereka. Ternyata Lamar yang merupakan atlet basket, sudah lama mengalami cedera pada lututnya. Dan hal ini tidak diketahui oleh siapapun termasuk pelatihnya sendiri. Sesampai di rumah, ibu Jim mendatanginya. Sang ibu telah mengetahui masalah hutang yang melilit Jim. Lalu ibunya bertanya berapa banyak hutangnya kepada rentenir. Dan Jim menuliskannya pada secarik kertas. Namun betapa terkejutnya sang ibu. Setelah mengetahui begitu banyaknya hutang Jim, sontak ibunya langsung tampar wajah Jim. Walaupun demikian, ibunya masih tetap peduli terhadap Jim. Lalu ibunya membawa Jim ke bank untuk mencairkan uang warisan milik mendiang kakeknya yang kaya raya, sejumlah $260.000. Lalu ibunya meminta Jim segera melunasi hutang-hutangnya kepada para rentenir. Keesokan harinya sepulang dari kampus, Jim bertemu dengan Amy, lalu Amy memberikan tumpangan pada Jim. Namun bukannya pulang ke rumah, akan tetapi mereka berdua malah mendatangi kasino dan Jim mengulang kembali perjudiannya dengan uang yang diberikan oleh ibunya. Jim memulai permainan dengan bermain blackjack. Lalu masih seperti biasanya, lagi-lagi Jim kalah. Sampai akhirnya uang yang ada di tangan semuanya raib. Akan tetapi Jim masih penasaran, bagaimana cara mendapatkan kemenangan berjudi, agar semua uangnya kembali. Keesokan harinya, Jim bertemu dengan Netfield di sebuah jalan. Lalu Netfield memperingati Jim kalau jatuh tempo pembayaran hutangnya sudah dekat. Jim tidak punya pilihan lain. Satu-satunya arloji kesayangannya terpaksa ia jual. Di saat keluar dari toko arloji, ada sekelompok orang yang merupakan anak buah Netfield menghadangnya. Lalu Jim dibawa ke sebuah tempat, dan ia dipukuli oleh anak buah Netfield. Masih dengan pertanyaan yang sama, Netfield kembali mempertanyakan kapan hutangnya akan dibayar. Karena tak dapat jawaban, Netfield membuat sebuah kesepakatan. Netfield meminta dihubungkan dengan Lamar, yang merupakan atlet basket sekaligus mahasiswa Jim. Ia meminta pada acara pertandingan basket yang akan diadakan di kampusnya besok, tim basket Lamar boleh menang tidak lebih dari selisih 8 poin. Jika hal itu tidak ditepati, maka yang akan menjadi sasaran selanjutnya adalah nyawa Amy. Ternyata selama ini Netfield telah mengintai Jim serta orang-orang terdekatnya. Lalu sesuai permintaan Netfield, esok harinya Jim menemui Lamar yang sedang latihan basket di kampusnya. Lalu Jim menceritakan permasalahan yang dihadapinya, sampai akhirnya ia membuat kesepakatannya dengan Netfield. Lalu setelah mendengar penjelasan dari profesornya, dan Jim menawarkan imbalan sebesar $150.000. Tanpa basa-basi, Lamar langsung menerima kesepakatan tersebut. Lalu Jim mencoba menemui Frank, dengan tujuan untuk mencoba meminjam uang pada Frank. Setelah lama berdialog, akhirnya Frank bersedia meminjamkan uang sebanyak $260.000. Dengan catatan jika Jim mengingkarinya, maka semua orang yang ada di dekat Jim akan dihabisi. Namun Jim tidak takut dengan ancamannya. Kemudian Jim mendatangi Mr. Lee. Lalu anak buahnya mengusir Jim. Tetapi Jim masih bersikeras untuk meminjam lagi uang pada Mr. Lee. Walaupun dihajar habis-habisan, akhirnya Mr. Lee tertawa melihat kegigihan Jim. Dan Mr. Lee pun bersedia meminjamkan uang sebanyak $150.000 pada Jim. Jim memang orang yang nekat. Ia melakukan itu semua dengan tujuan uang yang dipinjam pada Frank sebanyak $260.000 akan diserahkan pada temannya bernama Dexter untuk memasang taruhan di Las Vegas pada pertandingan basket Lamar di keesokan hari. Sebelum pertandingan basket dimulai, Jim mendatangi Lamar dan memberikan uang $150.000, seperti yang dijanjikan oleh Jim kemarin. Pertandingan pun segera dimulai. Jim juga ikut menyaksikan. Begitu juga dengan Netfield juga datang bersama teman-temannya. Karena ini merupakan ladang uang bagi Netfield. Pertandingan berjalan sengit. Namun Lamar bisa mengakhiri pertandingan tersebut dengan poin persis seperti yang diinginkan oleh Jim. Lamar out from about 16 feet. That's not going to go. Yes, here comes Brody right around Allen for the double. Brody, but Lamar out. That's up by
go. 2-on-1, Allen lob to Oldinger. Saw Chester Moore checking in for Lamar Allen. Coach, you're out. What is happening? That's all right. That's all right. Yeah, Lamar. This is what Coach is doing, giving Lamar Allen Hand up. Get a hand up. But over these past few minutes, we used to see him. Stay on that bench, Lamar. Now have the lead for the first. And now have a three. Here comes Allen on the left-handed drive to the game. Here's Lamar Allen looking to make some magic. Goes around, splits the defense. Goes. Wildcats. Allen with another turnaround. He's again. Wildcats up by 5. This is better. Lamar Allen does. Takes it around and to the hole. Cats up. Behind the game. Setelah itu Jim mendatangi Netfield dan melunasi hutangnya pada Netfield. Jim mengatakan kalau uang untuk membayar hutangnya adalah hasil pinjaman dari Frank. Padahal sebenarnya uang tersebut adalah sebagian hasil kemenangan temannya Dexter yang bertaruh di Las Vegas. Kemudian Jim mendatangi Dexter dan memberikan uang $50.000 karena telah membantunya memasang taruhan. Lalu Jim pergi meninggalkan Dexter. Di dalam mobil, Jim menelpon Frank dan mengajaknya bertemu di sebuah kasino yang dimana tempat itu dia biasa bermain. Sesampai di sana, terlihat Mr. Lee telah menunggu kedatangannya. Ia berpikir kalau Jim akan melunasi hutang-hutangnya. Namun ternyata tidak. Ternyata Jim ingin kembali berjudi dengan mempertaruhkan seluruh uangnya. Untuk seorang Jim, dia berpikir kalau ini adalah salah satu cara untuk lepas dari hutangnya. Dengan membayarnya di atas meja judi, Jim mempertaruhkan seluruh uangnya sebesar $410.000 di atas meja roulette. Ia meletakkan taruhannya di kotak berwarna hitam. Jim benar-benar nekat. Semua orang menatap kepada Jim. Kemudian meja roulette pun diputar. Dan ternyata ini adalah hari keberuntungan Jim. Semua orang pun ikut bernafas lega setelah bola roulette tersebut dimenangkan oleh Jim. Lalu Jim menyatakan bahwa ia mempertaruhkan semuanya adalah untuk Mr. Lee dan untuk Frank. Pada akhirnya Jim bisa bernafas lega, karena ia bisa terlepas dari lilitan hutang yang membelenggunya selama ini. Dan kemudian, film pun selesai. Dari film ini dapat kita ambil maknanya, jauhilah dunia perjudian. Karena dengan berjudi tidak akan membuat seseorang menjadi kaya. Bahkan judi bisa membawa kita masuk ke dalam lilitan hutang. Sehingga kita juga bisa kehilangan segalanya. Baiklah teman-teman. Itulah alur cerita film yang berjudul The Gambler. Jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.